case yang di Bareskrim sendiri? Ya kalau case Bareskrim ya biarkan ya. Kemarin kan diinformasikan memang kalau Wasidik itu kan kasusnya bukan cuma satu memang kan, tapi biarkan itu berproses. Informasinya memang di minggu depan ada gelar kan jadwalnya. Kenapa? Memang ada beberapa kasus-kasus mungkin ya namanya juga di proses hukum ya. Itu kan sistemnya yang jadwal gelar kan melalui sistem gitu. Ya, kita nggak tahu gimana ini kan. Tapi biarkan ini kita masih nunggu lagi nih. Bersabar lagi nih sampai minggu depan nih katanya. Ya rekan media bersabar. Semoga nggak masuk angin. Artinya proses di Rawasidik dan akhirnya bisa dikasih rekomendasi di beberapa poin. Nanti rekomendasi ini bisa sesuai dengan faktanya, sesuai dengan apa yang kita sudah tahu semuanya, siapa yang melakukan tindakan itu, siapa yang menyuruh, siapa yang, nah itu dugaan-dugaan itu yang kita masih runut nanti berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak Cyber Bareskrim. Jadi kita masih praduga tak bersalah, section of innocence, di mana kita ini melihat bahwa sistem hukum di Indonesia ini kita pertaruhkan di sini. Bagaimana nanti hasilnya kan gitu. Biarkan aja ini berjalan. Karena kemarin tuh informasinya berkas perkaranya ataupun berkas perkaranya sudah jadi Rawasidik, tinggal di Rawasidik Bareskrim membahas atau membuka semua yang sudah dilakukan oleh penyidik cyber terus seperti itu. Mekanismenya tentunya di hasil gelar nanti ada beberapa kombes dan tentunya dipimpin oleh dalam hal proses gelar itu oleh Karwasidik. Karwasidik juga pasti menilai dari korwasnya masing-masing yang tentunya pasti ini harus mempunyai satu kepastian hukum yang betul-betul sesuai, betul-betul faktual, betul-betul tidak ada intervensi dari manapun. Tapi kalaupun ada intervensi, ya rekan media bisa lihat nanti. Kan tentunya berproses ini kan masih ada lanjutan kan sampai ke JPU kalau itu nanti kasus itu berjalan. Kita juga pasti di dalam proses ini kan bisa melihat secara apa adanya kan. Oke, mungkin dari Insanul sendiri, artinya ini sudah mau setahun ya untuk perkara ini sini. Insanul ini masih terganjal di Bareskrim sendiri, belum kelar setahun ini. Gimana Insanul reaksinya seperti sini? Proses sudah panjang banget. Jujur sih, kalau dari saya sendiri, sekarang kalau untuk urusan hukum pasti diserahin ke Bang Romi dan teman-teman lawyer, Mas Feni dan yang lain-lain. Kalau untuk saya sendiri sekarang lebih nggak mau banyak nyalain orang, gitu. Fokus ke diri sendiri, perbaikan diri, gitu. Karena mungkin ya beberapa bulan ke belakang itu saya jadikan pelajaran untuk diri saya supaya ke depan itu bisa jadi lebih bijak lagi, lebih dewasa, lebih baik lagi, dan pastinya setiap mengambil langkah itu selalu lebih dipikirkan, lebih hati-hati. Ada rasa trauma nggak sih Insanul? Artinya kan ini kan cukup booming waktu itu kan, kala itu sendiri. Sampai sekarang ini memiliki trauma nggak sih dengan artinya ya harusnya tidak keluar, ini sampai keluar? Ya qadarullah sih kan udah terjadi ya, kita juga nggak bisa nyalahin. Ya awalnya sih mungkin saya kayak merasa salah ini, salah itu, tapi kayaknya itu nggak akan ada solusi. Kalau kayak gitu lebih bagus kayak saya bercermin ke diri sendiri, kemudian perbaiki, fokus buat kedepannya, karena saya juga punya anak gitu kan, saya juga masa depannya harus ditata kembali, harus jadi orang yang jauh lebih baik lagi dan bermanfaat pastinya buat orang lain dan menjadikan pembelajaran. Merasa kecewa nggak sih dengan proses ini terlalu lama? Cukup lama. Ketika nanti pada saat gelar perkara ini kan antara kepolisian dan kepolisian gitu ya, Pak. Merasa kecewa nggak sih lama? Karena penentuan di mana dirimu siapa
Sebenarnya kalau awal-awal ya, tapi makin kesini makin pengen lebih wise aja sih. Gak pengen kayak salah ini salah itu gitu kan. Untuk sekarang lebih ke memperbaiki diri sendiri aja dulu supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Nah, jadi diri yang lebih better, sering dinasihatin juga sama Bang Tommy, udah kalau itu diserahin sama tim lawyer, sama Kak Penny dan teman-teman yang lain, kata Bang Tommy, dan kata orang-orang terdekat juga, udah fokus ke diri sendiri aja dulu, ya kan, ke usaha. Apa yang kemarin kan impact-nya lumayan besar ya, lumayan besar, coba recovery aja sih. Makanya kenapa kemarin ngilang, kayak sempat sakit juga, jadi sempat ya alhamdulillah recovery pelan-pelan walaupun terbata-bata, tapi ya yakin insya Allah pasti ada jalan terang. Masih ada janggal nggak sih, ganjel di hati nggak sih Insanul, artinya untuk case hukum ini belum kelar-kelar, artinya kan belum bisa bernapas lega lah ya untuk lu bisa beraktivitas lah, masih kepikiran tentang case. Jujur sih udah lebih ikhlas aja sih sekarang. Kan udah terjadi, artinya udah takdir, kita harus ridho juga kan, kayak takdir seperti apa. Yang penting kedepannya jangan brutal lagi sih. Impact-nya apa sih yang kamu rasakan gitu ketika mungkin dari kamu mau publish apapun jadi sulit atau seperti apa, takut dicekal, takut dihujat seperti apa? Mungkin bercerminnya tuh dulu mungkin saya ngerasa sombong gitu kan, apapun ngelakuin bisa, kemudian buat apa aja sesuai ekspektasi terjadi, kemudian kayak apa yang jadi tujuan itu semuanya harus dipenuhi, ya kan, harus sesuai harapan. Ternyata memang apa yang kita harapkan itu belum tentu baik semuanya. Makanya sekarang lebih ke ikhtiar, tapi lebih banyakin di tawakal. Rasa nunjukin untuk gue ingin berubah nih, apa yang itu lagi sih? Yang Mungkin itu menunjukkan gitu. biar dari sisi aku sama yang di atas aja sih, itu kayak mulai perbaikin sholat, ya kan, kayak yang biasanya sholatnya nunda-nunda, hampir nggak pernah ke masjid karena kerjaan. Jadi aku berkacanya sih lebih kayak berarti harus diperbaiki. Ngomong juga nggak boleh sombong, ngomong juga harus ya berkaca lah gitu kan, nggak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh nyalahin orang lain juga berlebihan. Kalau misalnya ada suatu case, balik lagi ke diri sendiri, ya ini impact dari langkah yang aku ambil sendiri gitu kan. Jadi tetap responsibel, tapi ya sambil dievaluasi. Mas Tommy mungkin apa ya, untuk update ke Insanul ataupun Inara sendiri seperti apa sih, karena kan ini case-nya memang sudah setahun berjalan yang belum ada titik temu akan dibawa kemana ini case sendiri, ujungnya seperti apa sendiri. Mungkin dari kedua mereka sendiri sempat menanyakan juga nggak sih progresnya ke Mas Tommy sendiri sebagai ketua? Ya itu Mbak Penny, coba jelasin Mbak Penny. Iya, kalau saya sih ngelihat begitu banyak perubahan ya dari Insanul ya. Saya juga kagum ya, karena Insanul masih muda, dapat cobaan begitu kenceng ya, begitu berat, tapi di akhir endingnya si Insanul menyatakan, Kak, ini takdir, saya ingin memperbaiki diri, saya ingin memulai bisnis, insya Allah masih ada orang yang percaya sama saya akan tunjukkan yang terbaik yang bisa saya tunjukkan untuk anak saya, untuk kehidupan Insanul lebih baik lagi ke depan begitu. Insya Allah ya. Jadi saya melihat perubahannya Insanul ini udah luar biasa banget ya, dan Insanul ini sudah anti banget nih menyalah-nyalahkan masa lalu gitu loh. Jadi dia menganggap bahwa itu ya sudah bagian dari perjalanan hidup dan takdir yang harus diterima, ikhlas. Yang penting ke depan bisnis, Insanul bilang, Kak, doain aku mau memulai suatu bisnis, aku pengennya istilahnya itu lancar semua lah, nggak ada halangan gitu, minta doanya begitu. Berarti dia move on memang? Gimana? Udah move on? Iya ya. Ya lebih ikhlas sih sebenarnya, karena kita nggak bisa merubah juga yang udah terjadi kan, tinggal gimana fokus ke depan untuk lebih banyak perbaikan aja sih. Tapi komunikasi Bang, sendiri? tapi untuk masalah hukumnya pendampingannya gini Bang, sekali kita kan udah disambung nih, bahwa udah setahun lebih nih, tadi kan hukumnya juga dijelasin. Tapi pada prinsipnya Bang, ini sudah sampai titik mana dan akan seperti apa, karena udah cukup larut Bang. Ya intinya proses hukumnya kan kalau kita lihat kan ada dua proses hukum yang saling berkaitan sebenarnya, tapi beda laporan. Artinya laporannya adalah laporan M, dan satu laporan I dengan IN ya. Jadi kalau kita lihat di sini proses hukum, tentunya kita sangat menghargai proses hukum. Apa tandanya? Karena proses hukum di Polda Metro Jaya sangat menghargai yang namanya
yang namanya alat bukti, prosesnya dan berjalannya, ini kita apresiasi karena setiap proses itu tentunya harus mempunyai kekuatan hukum. Kita nggak perlu lagi untuk menguji itu karena ini pasal perzinahan. Kalau kita menguji lagi alat buktinya, tentunya biarkan Barreskrim Bawaslu nanti yang akan setelah gelar, tentunya dia akan memberikan satu masukan terhadap bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana alat bukti itu bisa sampai ke Polda Metro. Tentunya itu bagian terpenting dari apa yang sudah dilakukan. Kenapa proses ini masih berjalan? Karena ada kemungkinan besar ya dari Cyber Barreskrim, tentunya dari Cyber Barreskrim mempunyai tekanan-tekanan, ada kemungkinan besar seperti itu. Nah kita nggak tahu seperti apa tekanan-tekanan itu, ataukah ada juga kebimbangan dan kehati-hatian ya. Dalam hal ini kemungkinan itu pasti ada di dalam proses penyidik di Cyber Barreskrim. Tetapi ini kan sebenarnya jadi potret penegakan hukum yang sebenarnya sudah disampaikan juga oleh lawyernya Inara kan. Kenapa sih harus dilemparkan? Nah, ada beberapa syarat ataupun alasan yang tentunya yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Karena kan dalam proses ini kalau terlalu berlama-lama juga kan tentunya dari pihak pelapor juga akan menanyakan kepastiannya. Jadi nggak cuma dari pihak Insanus selaku saksi dari pelapor, itu saksi. Oleh karena itu tentunya nggak ada cara lain ya kita tetap menghargai proses hukum, walaupun sampai berbulan-bulan nunggunya kan gitu. Walaupun sampai berlama-lama nunggunya kan. Ini udah masuk lebih dari 7 bulan ya, 7 bulan. Nah, Barreskrim kan kita kan menilai Barreskrim 7 bulan nih waktunya. Nah itu nanti bisa jadi satu model proses ini menjadi kok seperti ini, ya kan? Ini public figure loh, orang semua tahu pelapornya siapa kan. Nah, apalagi orang biasa yang melaporkan kasus ini ke Barreskrim, bagaimana nasibnya kan gitu? Nasibnya ya ini kan satu pesan moral buat para petinggi lah di Barreskrim. Kita mau citra polisi itu lebih bagus lah harusnya. Kayak kabar Barreskrim sekarang udah bagus, Arwasidiknya juga udah bagus sekali, saya kenal juga bagus, ya. Dan semua jajaran-jajaran tentunya, apalagi Dir Cybernya yang baru ini, kan sebenarnya Dir Cyber punya cara bagaimana ini bisa percepat gitu kan. Apa kasus ini harus viral sampai menggelegar terus akhirnya diberi kepastian hukum? Ya tadi ada lawyernya Inara yang bicara bahwa apakah harus ada something, sesuatu gitu loh yang harus diberikan, terus barulah pihak penyidik dalam hal ini bisa mempercepat prosesnya. Apakah seperti itu kan gitu? Akhirnya jadi bertanya. Karena ini kan satu pertanda yang dibuktikan oleh lamanya proses hukum, gitu loh. Nah, kalau udah lama proses hukum, terus para petingginya terus diam aja, ini juga sudah dimasuk ke media. Bagaimana ini ke depannya gitu loh? Kan polisi sekarang lagi bebenah, lagi mau memperbaiki citranya semakin baik lagi gitu kan. Tapi kalau mendapatkan hal seperti ini, rekan-rekan media bisa melihat dan kelihatan juga kok penyidik dari pihak cyber sepertinya tenang-tenang aja karena kasus ini udah biarin aja kasusnya, tidak terlalu urgensi gitu loh. Dan di cyber yang baru kan sebenarnya sudah tahu gitu loh, sudah tahu nih kasus ini gitu. Sebenarnya kan bisa nanyakan ini gimana prosesnya gitu, bagaimana kelanjutannya, seperti apa, beri kepastian hukum kepada pelapor. Jadi pelapor nggak lama-lama, terus nanti udah 3 bulan, 4 bulan. Terus apakah harus sampai diprapit gitu loh? Kan gitu. Kan sekarang undang-undang baru kita bisa prapit. Apakah harus diprapit oleh pelapor sehingga mempunyai kepastian? Kan gitu ujungnya. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa udah bukan zamannya lagi untuk bisa menunggu sesuatu kepastian hukum yang tidak mempunyai pegangan.
tidak punyai apa, jadi kita semua orang ini kayak pelapor ya sudah jelas-jelas tahu siapa pelakunya, sudah jelas-jelas yang ngambil siapa, kok masih aja belum ada bisa kasih kepastian gitu loh. Ini yang kita masih bimbang di situ. Kita kan selaku kuasa hukum tentunya boleh untuk bisa komplain lah. Tapi dalam hal ini ya kita tetap menghargai. Tapi kita komplain ini buat contoh. Ini seorang Dinara Rusli, ya, dan semua publik tahu dia melaporkan kasus ini. Tapi kok semua diam aja gitu loh. Penyidiknya sampai sekarang kok nggak ada yang memaksa untuk cepat digelarkan, cepat ini, cepat itu gitu. Bahkan kita juga nanya kan, ya namanya kita kan bukan di luar kendali karena saya lawyernya pengacaranya Insanul, cuma nanya. Dan juga dari pihaknya Dinara juga sudah nanya kan gitu. Tapi kan kita nggak bisa intervensi kan. Proses hukum nggak bisa diintervensi. Kita harus menghargai proses. Nggak bisa. Cuma kita melihat kok lama gitu loh. Ada apa ini lamanya gitu loh. Ini patut diduga sesuatu hal yang ada di belakang itu sedang berlomba-lomba memberikan satu hal yang kita nggak tahu apa gitu loh. Kita bisa menduga-duga nantinya gitu. Bang, sangat disayangkan nggak sih kasusnya dilimpahkan ke Polda yang seharusnya kan pihak Bareskrim yang ya Bareskrim udah paling tinggi. Bareskrim itu stratanya udah paling tinggi. Tentunya Polda juga harus turut patuh sama Bareskrim karena kepastian hukum apalagi ini udah menyangkut di Bareskrim kan tentunya penyidik-penyidiknya kebanyakan perwira, ya, penyidik-penyidiknya kebanyakan akpol, dan memang qualified dalam proses penyidikan, penyelidikan sampai penersangkaan. Tapi kita lihat di sini kok, wah, aneh aja gitu loh. Ini sih kita ngomong sesuai apa adanya karena memang kalau memang ada sesuatu yang meminta penyidik nih, penyidik dalam hal ini cyber meminta untuk digelarkan oleh Rowasidi, tentunya penyidik itu lebih aktif untuk bisa meminta cepat-cepat. Yang meminta itu penyidik, bukannya para terdumas, ya kan, terdumas, pendumas gitu. Nggak ada yang minta untuk digelarkan, yang gelarkan tuh penyidik. Penyidik minta agar digelarkan di Rowasidi, penyidiknya. Nah kalau penyidiknya aja diam aja, saya bertanya nih, kok penyidiknya diam aja, seolah-olah seperti itu ya, karena memang nggak digelar-gelar kan sampai sekarang gitu loh, sampai berbulan-bulan nih. Makanya saya bingung, gimana nih? Kan kapasitas saya sebagai PH-nya Insanul cuma bisa nanya, ya, kita nanya dan gimana minggu depan itu kan sebenarnya yang punya kompetens dalam menanyakan ini gelarnya kapan, terus kapan digelarnya itu sebenarnya penyidik kan yang minta untuk digelarkan. Seperti itu. Ya ini apa yang terjadi ya sampai sekarang ini ya tentunya dari pihak pelapor ya merasa memang kecewa, jujur kecewa dalam proses penanganan kasus dugaan illegal access ini, sangat kecewa. Kalau boleh tahu terakhir inisial orang-orang itu sendiri Ada tambahan nggak sih Bang? Mungkin ya kalau kita lihat di sini kan banyak hal-hal yang sesuai dengan fakta adanya dugaan kita begitu mengambil tanpa hak itu selama 3 bulan barang terlarang itu gitu. Ibaratnya barang yang hasil daripada melawan hukum kan diambil terus 3 bulan itu kan ada satu mens rea yang kita lihat itu adalah ada sesuatu yang tentunya harus dibuka oleh penyidik gitu. Itu poinnya. Dari 3 bulan ini kenapa harus 3 bulan? Nah itu juga harus dibuka dalam BAP tentunya. Dan di BAP itu harus bunyi kenapa harus 3 bulan. Kalau ada sesuatu hal yang mau dibuka, ya langsung lah 1 kali 24 jam buka, bawa ke Polda Metro, nggak usah berestafet. Iya kan? Estafet ini kan dari A ke B, B ke C dibuatlah sesuatu yang kita juga sudah ada ceritanya. Jadi kita udah nggak bisa ngajarin ikan berenang lagi kalau di dalam prosesnya sudah tahu gitu loh. Karena media bisa mengawal ini. Kalau yang namanya ngambil terus langsung dibawa ke Polda Metro itu betul-betul membuka satu peristiwa. Tapi kalau membuka terus diedit, itu kan bukan membuka.
itu kan ada dugaan mengedit, ada buktinya ada di flash disk, informasinya ada di flash disk. Apakah itu bisa jadi alat bukti? Flash disk itu bisa nggak jadi alat bukti? Coba rekan-rekan media disclaimer lagi itu masalah alat bukti tadi. Tadi sebenarnya saya tanyakan ada inisialnya siapa aja sih? Inisial aja. Ya kalau kita ngomong dugaan kita kuat itu inisial A, ya. Yang kedua tentunya inisial V, ya. Inisial P, ya. Tentunya itu. Ya, nanti berkembang sampai M, terus sampai ke bawah-bawah. Nanti tentunya itu perkembangan sebenarnya kalau dari runtutan siapa yang siapa yang mengambil CCTV itu sampai ke estafet itu, dan tentu harus dibuka itu. Kenapa harus estafet itu? Buka kan sebenarnya langsung aja kan. Nah, kenapa harus dari A itu bisa pinjam handphone? Kan itu kan satu hal yang menurut saya ada kejanggalan. Kenapa pinjam handphone orang gitu loh? Ya kan? Ya, Buat namanya, apa? inisialnya Terus namanya. dari pinjam handphone orang tuh di 3 bulan itu hasil dari perbuatan melawan hukum itu didiamkan. Itu sebenarnya sudah sangat simpel menentukan siapa tersangkanya gitu. Gitu. Oke, karena